Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dari Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Realme 12 Pro Plus 5G. Menurut gue pasar handphone harga 6 jutaan ini lagi menarik banget. Dan ya, semua brand, ya hampir semua brand lah ya, dia berusaha berebut pasar untuk meraup THR lo semua. Dan di video kali ini gue pengen unboxing Realme 12 Pro Plus 5G. Sekaligus juga gue pengen ngetes kameranya yang dia udah bisa 120 kali zoom dan juga main game tipis-tipis. Dan ya udah, gak usah pakai lama, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan box dari Realme 12 Pro Plus 5G-nya ya. Seperti yang bisa lo lihat, di sini ada tulisan kualitas terdepan 12 Pro Plus, ada tulisan Realme di bagian sisi sebelah kanannya, ada tulisan Realme di bagian sisi sebelah kirinya, ada tulisan Realme 12 Pro Plus 5G, di bagian atasnya polosan aja, di bagian bawahnya ini ada tulisan Join Us on Realme Community, terus kemudian di bagian belakangnya ada beberapa nilai jual utama dari Realme 12 Pro Plus 5G. Kayak dia di sini nilai jual utamanya banget ya kalau menurut gue, dia udah pakai periscope portrait OIS kamera teman-teman. Terus kemudian dia sensornya udah pakai Sony IMX890 OIS kamera ya, sama seperti ini OIS kamera. Terus juga prosesornya pakai Snapdragon 7S Gen 2 dan layarnya di 120Hz curve vision display gitu keterangannya. Dan untuk RAM-nya dia ada di 12 GB dan internal storage-nya ada di 512 GB. Nah, kalau ngomongin harganya ya teman-teman, ini menurut gue cukup menarik dengan harga yang lumayan kompetitif di harga 6 jutaan ya teman-teman. Lebih tepatnya sebenarnya ada di 6.999.000 ya, 7 juta kurang 1.000. Sebenarnya rentang harga 7 juta itu adalah rentang harga yang kalau gue bisa bilang itu cukup nanggung ya teman-teman. Cuman ya kayaknya kalau misalkan ini handphone dikeluarin dengan harga 6.999, kalau misalkan lo cari di marketplace itu pasti harganya udah ada yang di bawah 6.999. Dan ya udah langsung kita buka aja. Ini sih Realme 12 Pro Plus 5G-nya. Oh sorry, di sini gue pengen kasih tahu dulu untuk warnanya. Yang gue pegang sekarang ini adalah Navigation Beige ya teman-teman ya. Sebenarnya ada bahasa Indonesianya, di sini adalah krem navigator gitu ya, tapi bahasa Inggrisnya adalah Navigation Beige. Dan langsung kita buka aja di sini. Oke, di balik box ininya kosong, kita taruh dulu di sini boxnya. Terus di sini ada tulisan Make It Real dan langsung kita buka aja di sini. Kita lihat isinya apa. Dan di bagian belakang sini ada tulisan lagi, Hey, welcome to Realme Family. Kita bukanya di bawah sini berarti. Oke, kita lihat di sini ya sudah kosong. Kita taruh di pojokan sini dan ya ini isinya adalah casing ya teman-teman, casing jelly case bening seperti ini ya. Jelly case bening seperti ini kita taruh. Terus di sini kita dapat SIM tray ejector ya yang bentuknya seperti ini. Oke, dan gue butuh ini untuk ngecek handphonenya nanti. Terus di sini kita dapat buku panduan penggunaan dan juga ada kartu jaminan ya, ada kartu garansi dan juga ada petunjuk penggunaan. Tipenya ini adalah RMX3840. Oke, ini kita taruh dan kita langsung lihat untuk handphonenya. Wow, ini menurut gue handphonenya terlihat mewah ya teman-teman, tapi kita singkirkan dulu saja handphonenya. Kita lihat dulu paket penjualannya dari si Realme 12 Pro Plus 5G ini. Kita di sini dapat kabel data yang jelas sudah pakai USB Type-C ya teman-teman. Kita langsung buka aja di sini. Ya seperti ini untuk kabel datanya, panjangnya kurang lebih ada di sekitaran 1 meter nih kayak gini. Oke, dan yang terakhir di sini kita dapat charger yang lumayan besar ini teman-teman chargernya. Dan kalau dilihat di sini outputnya ada di maksimalnya kapasitasnya dia ada di 67 watt nih teman-teman untuk charger bawaan dari Realme 12 Pro Plus 5G. Oke, ini gue beresin dan kita bakal fokus sama handphonenya teman-teman. Dan oke, ini dia handphonenya. Langsung kita keluarin aja dari plastiknya. Wow. Ya seperti ini, desainnya sangat-sangat mewah kalau menurut gue teman-teman. Ya desain dari Realme 12 Pro Plus 5G ini menurut gue
sangat-sangat mewah. Nih kita kletek dulu di sini. Kita tempelin aja di sana dan ya wow, seperti yang bisa lo lihat di sini dia pakai bahan kayak vegan leather gitu ya teman-teman di bagian belakangnya, dan menurut gue ini vegan leathernya berasa sekali premiumnya. Memang kalau misalkan dilihat-lihat ini masih mirip sekali sama sama handphone Realme sebelumnya, yaitu Realme 11 Pro series ya teman-teman, 11 Pro Plus kalau nggak salah, yang punya bentukan desain ya sama juga seperti ini teman-teman. Oke, cuman kalau misalkan lo perhatiin lagi ya, ini ada sedikit perbedaan khususnya di area ring kameranya ini, yang mereka tuh didesain sama pembuat jam terkenal dari luar negeri lah intinya ya. Terus di sini ada bagian jahitan yang di tengah sebelah sini ya, ada bagian jahitannya di sini yang ini kalau diperhatiin itu sebenarnya agak beda dibanding sama pendahulunya, yaitu Realme 11 Pro series. Oke, kita tur dulu untuk handphonenya di bagian belakang ini. Oke, ada kameranya di sini yang 64 megapiksel periscope portrait kamera ya. Yang sebelah sini nih ya, yang 64 megapiksel periscope portrait kameranya. Untuk kamera utamanya ada di 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX890, dan itu dia ada OIS-nya, dan dia field of view-nya ada di 84 derajat dengan bukaan f1.8 nih teman-teman. Dan juga ada kamera 8 megapiksel dia untuk ultrawide. Jadi totalnya ada 3 buah kamera, yang di sebelah sini dia bukan kamera ya, kayak cuman hiasan itu aja, dan kameranya ada 3 di sini, ada yang periskop, ada yang kamera utama, dan juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel, 50 megapiksel, dan juga ada 64 megapiksel untuk kamera periskopnya. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atas ada grill speaker bagian atas, ada mikrofon juga, dan di bagian sisi sebelah kirinya ini polosan aja. Di bagian bawahnya ini ada port untuk USB Type-C, ada mikrofon, dan juga ada SIM tray-nya di sana, yang kalau kita buka dia apakah bisa menampung micro SD atau enggak. Oke, ini dia tidak bisa menampung micro SD ya teman-teman, tapi dengan kapasitas ada di 512 GB menurut gue itu udah sangat-sangat cukup. Cuman yang cukup disayangkan ini untuk material frame-nya dia masih plastik, meskipun kalau kita pegang ini dia masih cukup solid ya teman-teman. Bukan cukup solid, bahkan ini sangat-sangat solid kalau menurut gue. Terus di bagian depannya ini dia ada layar yang punya ukuran ada di 6,7 inci dengan resolusi ada di 2412 kali 1080 pixel atau Full HD Plus, dengan rasio layarnya ada di 93% ya. Bukan rasio layar, ada screen to body ratio-nya ada di 93%. Oke, dan ya udah, ini handphonenya mau gue nyalain dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah gue setup handphonenya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampilan pertama dari Realme 12 Pro Plus 5G. Ya, dia layarnya memang sudah melengkung ala-ala handphone flagship ya teman-teman, dan karena layarnya melengkung seperti ini ya, kalau lo lihat ini untuk bezelnya tipis sekali, begitupun juga di bagian atas dan bawahnya yang terlihat sangat simetris. Dan tadi gue lupa info ya teman-teman, kalau untuk layarnya ini dia sudah dilapisin sama anti gores gitu ya, bukan yang anti gores kayak tempered glass gitu, bukan. Kayaknya sih ini tempered glass anti goresnya cuman yang model gel kayak gitu ya. Karena memang rata-rata handphone yang bentuknya curve kayak gini dia agak sedikit susah kalau mau cari anti gores yang ngepas ya teman-teman. Dan sebenarnya hal pertama yang gue daftarin di handphone ini adalah kemampuan fingerprintnya, dan kita langsung coba aja untuk kemampuan fingerprintnya ya, seperti yang bisa lo lihat di sana untuk kemampuan fingerprintnya. Oke, dia belum bisa yang sekali towel gitu ya teman-teman. Kita cobain lagi, tapi udah lumayan cukup cepat ya teman-teman untuk kemampuan fingerprint dari si Realme 12 Pro Plus 5G-nya. Oke, ini belum gue install aplikasi apapun, jadi masih bawaan si Realme-nya ya. Seperti yang bisa lo lihat di sini untuk aplikasi bawaannya sebenarnya dia cukup banyak. Ada Booking.com, terus ada Realme Community, ada Drive ya, macam-macam, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Lazada, ada Shopee, Tokopedia, ya lumayan banyak sebenarnya untuk bloatware-nya. Dan di sini ada Royal Match juga, gue nggak tahu apa. Dan kita langsung cek untuk Google Play Store-nya dulu ya, karena gue juga sudah login di handphone ini, dan kita bakal cek pada saat handphone ini dinyalakan ada beberapa aplikasi yang harus diupdate. Oke,
Ya, seperti yang bisa lo lihat di sini ada total 37 aplikasi yang harus diupdate pada saat pertama kali handphonenya itu dinyalakan, dan mostly ya teman-teman, di sini aplikasi yang harus diupdate itu kebanyakan bukan bawaan dari Google, kayak ada Tokopedia, TikTok, Spotify, ada Netflix ya, seperti itu. Terus kemudian kita coba cek untuk pengaturannya dulu ya teman-teman di sini. Oke, kita cek untuk about phone-nya di sini. Mana coba about phone? Ya, ternyata dia namanya adalah about device ya teman-teman. Gue cari about phone nggak ketemu ya. Langsung kita lihat di sini Realme UI. Dia pakai Realme UI-nya adalah 5.0 official version. Terus juga di sini dia namanya adalah Realme 12 Pro Plus 5G. Storage-nya ada di 512 GB dan sudah kepake ada di 29 GB nih teman-teman. Ya, kepake 29 GB, untuk image-nya ada di 0,8 MB, gue nggak tahu. Padahal gue belum cobain kamera di sana, dan juga aplikasinya ada di 7,52 GB dan sistemnya sendiri ada di 17,1 GB dan other-nya ada di 4,31 GB di sana. Ya, modelnya adalah RMX 3840, prosesornya Snapdragon 7S Gen 2, mobile platform, baterainya ada di 5000 mAh, screen size-nya ada di 6,7 inch, RAM-nya ada di 12 GB. Tapi yang anehnya di sini kenapa walaupun RAM-nya ada di 12 GB, dia nyala RAM expansion-nya di 4 GB ataupun juga bisa lo mentokin sampai di 12 GB. Jadi total RAM yang bisa lo pakai di sini adalah 24 GB. Tapi saran gue adalah ya udah pakai aja RAM 12 GB-nya, toh 12 GB itu udah besar banget. Karena kalau konteksnya adalah RAM seperti ini, 12 tambah 12 bukan berarti 24 GB, karena speed dari RAM dan juga internal storage yang dipakai sebagai virtual RAM itu dia speednya nggak sama, dan dia bakal pakai speed terendah untuk digunakan gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi ngecek di sini. Untuk kameranya itu dia ada di kamera depannya 32 megapiksel, kamera belakangnya ada di 50 megapiksel, 8 megapiksel dan ada 64 megapiksel seperti yang tadi gue udah informasikan, dan dia di sini sudah menggunakan Android 14 teman-teman, dengan Android security update-nya ada di Desember 2023. Oke, kita cek lagi di sini version legal information status user guide. Oke, nggak usah dicek ya teman-teman. Sekarang kita langsung ngecek kemampuan kameranya aja ya, karena gue juga penasaran sama kameranya yang udah bisa periskop gitu ya teman-teman. Karena di harga segini cuman Realme 12 Pro Plus 5G ini yang punya kemampuan kamera periskop yang dia bisa ngezoom sampai dengan 120 kali teman-teman. Oke, kita lihat dulu aja untuk menu kameranya di sini. Oke, gue ngelihat ini aja langsung, warna pohonnya tuh ya. Di sini hijaunya nggak terlalu yang kelihatan banget di mata gue, tapi di layarnya Realme 12 Pro Plus 5G ini dia berasa banget hijaunya gitu loh teman-teman. Benar-benar berasa banget hijaunya. Kalau gue lihat ya di sini menunya ada night, ada street, ada video, ada foto, ada portrait, dan juga ada more di sana. Untuk more ada pro, ada panorama, ada high resolution, ada movie, ada slow mo, time lapse, long exposure, dual view video ya. Dia bisa pakai dual view video teman-teman seperti ini ya. Ada dual view video seperti ini, dan juga ada text scanner, ada stereo mode, ada group portrait, dan juga ada tilt shift. Gue nggak tahu nih dia tilt shift itu untuk apa. Oke, nanti kita bakal cobain semua fitur kameranya di video terpisah aja. Sekarang kita cobain tipis-tipis untuk kameranya di sini. Oke, untuk kemampuan videonya dia di sini ada di 720p 30 ataupun juga 60 fps, ada 1080p 30 ataupun juga 60 fps, dan juga ada 4K untuk 30 fps aja. Itu untuk di kamera belakangnya. Sedangkan untuk di kamera depannya di sini, oke, ada pilihannya, dia mentoknya ada di 1080p 30 fps aja ya teman-teman. Gue baru bangun banget ini ya, jadi rambut masih acak-acakan ya, mata juga masih celong kayak gitu ya. Gue ngejar video lah pokoknya supaya selesai semua kerjaan gitu ya.
Dan pilihan menunya juga sebenarnya masih sama, ada foto juga, ada portrait juga, dan juga ada more di sana. Tapi kalau misalkan kita pindahin ke street di sini, dia langsung pakai pindah ke kamera belakang. Dan kita langsung cobain aja untuk kameranya dari si Realme 12 Pro Plus 5G. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Realme 12 Pro Plus 5G. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps ya teman-teman. Gue pegang pakai tangan aja. Dan seperti ini untuk hasilnya. Sebenarnya dia bisa rekam di 4K 30 fps, tapi mentoknya di sini bukan mentoknya ya. Di sini gue cobanya pakai yang 1080p 60 fps aja, dan ya ini HDR-nya bagus sekali teman-teman. Ya, seperti yang bisa lo lihat di sini, ini warna awannya bagus, warna langitnya bagus, tapi warna hijau daunnya yang ada di pohon nih ya, sebelah sini dia tidak terkorbankan untuk warna hijau yang ada di bagian rumput lapangan di bawah sana, itu juga masih terlihat dengan cukup baik. Kalau menurut gue ini sangat-sangat baik untuk HDR-nya, dan untuk kestabilannya juga menurut gue ini sudah cukup baik lah. Dan ini adalah sampel audio langsung dari si Realme 12 Pro Plus 5G. Ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 25 sampai 30 cm seperti ini teman-teman. Oke, kita baru coba sedikit aja, icip-icip tipis-tipis. Nanti gue bakal bahas lebih lengkapnya di video review aja. Sekarang kita cobain untuk kamera yang depannya seperti apa. Oke? Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Realme 12 Pro Plus 5G. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps, dan jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 70 sampai 80 cm. Dan ya, gue berasa ganteng banget ini di kamera depan Realme 12 Pro Plus 5G ini. Entah kenapa kayak muka gue kayak dikurusin, muka gue kayak dialusin, badan gue nggak gendut banget. Terus dia juga bisa mengcapture bagian background itu dengan cukup baik ya. Menurut gue ini udah sangat-sangat mumpuni kamera depannya kalau mau dipakai buat vlogging seperti ini misalkan ya teman-teman, dengan kondisi mode statis yang seperti ini ya. Ini handphonenya gue taruh yang ada di jarak kurang lebih ada di sekitaran 70 cm nih teman-teman. Dan ya harusnya backup suaranya ya seperti yang bisa lo denger juga di sini. Dan yang kerennya lagi di sini ya teman-teman, untuk kamera depannya pada saat dia ngerekam seperti ini, dia bisa dirubah ya, mau 1 kali atau 0,8 kali kayak gini ya. Ini sekarang dia pakai mode yang 0,8 kali nih teman-teman ya. Jadi dia lebih lebar, bisa lebih mengcapture keseluruhan yang bisa dilihat gitu ya. Dia lebih lebar gitu intinya untuk yang 0,8 kali. Dan oke, gue suka kamera depannya karena terlihat sangat-sangat ya, walaupun ini dipoles ya teman-teman, tapi gue suka gitu loh. Banyak banget orang di luar sana ya memang suka pakai filter karena terlihat bagus, ini skin tone-nya enak dilihatnya ya, walaupun ini sih pencahayaannya emang pencahayaan yang proper ya teman-teman. Ada lampu di sana, ada lampu di sana, jendela juga gue buka ya, benar-benar nih pencahayaannya proper. Tapi yang jelas ini intinya gue suka sama kamera depan dari Realme 12 Pro Plus 5G, meskipun cukup disayangkan kenapa gitu dia pakai yang 30 fps aja gitu ya, kenapa nggak dibikin yang 60 fps. Dan ya udah, sekarang kita cobain main game di handphone ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini satu game sudah terdownload yaitu Mobile Legends. Dan ya seperti yang bisa lo lihat, ini sebenarnya dia masih download di sini ya untuk source-nya. Tapi kita coba langsung lihat ke settingannya aja di sini ya teman-teman. Dan untuk settingan grafisnya, SD mode-nya itu dia langsung nyala. Cuman untuk frame rate-nya dia mentok ada di high aja. Terus untuk grafisnya dia juga ada di high aja nih teman-teman nih. Oke,
Oke, teman-teman, ini kita sudah masuk ke dalam menu gamenya, dan seperti yang bisa lo lihat juga kalau gue di sini pakai jaringan WiFi aja ya teman-teman, jadi tidak pakai jaringan seluler karena memang belum gue masukin kartu SIM di handphone yang satu ini. Oke, dan hal yang pertama yang gue suka adalah karena posisi speakernya ada di bagian sebelah sini, jadi dia tidak tertutup jari. Tapi yang lubang speaker di bagian sebelah sini ya agak sedikit ketutup jari, tapi masih oke lah kalau menurut gue ya di sini. Dan seperti yang bisa lo lihat, karena layarnya dia sudah Full HD Plus, ini untuk karakternya tidak yang terlihat kotak-kotak gitu ya teman-teman. Jadi karakternya terlihat sangat-sangat halus, dan ini bisa dikontrol dengan cukup baik, serta untuk touch delay ya seperti yang bisa lo lihat nih. Kalau menurut gue sih ini nggak ada touch delay ya, tuh dia langsung bisa ke sentuh seperti ini. Nah tuh kayak gini dia langsung bisa ke sentuh kayak gitu, normal, tidak ada touch delay sama sekali di handphone yang satu ini. Oke, kita langsung cobain aja game yang kedua, yaitu PUBG Mobile ya teman-teman. Oke teman-teman, ini si game PUBG Mobile-nya sudah terdownload dengan sangat-sangat baik dan lengkap ya teman-teman. Dan pada saat pertama kali gamenya ini gue buka di handphone ini, dia akan minta download untuk source-nya ya. Dan untuk source-nya itu dia langsung minta download yang versi paling tingginya, yaitu yang HD-nya ya teman-teman, bukan yang versi biasanya. Dan untuk grafisnya yang kita dapat untuk default-nya ya, ini gue belum otak-atik sama sekali. Dan ya, untuk grafis defaultnya dia ada di HD High, kita bisa mentokin sampai ke Smooth Extreme teman-teman, dan dia untuk Ultra HD-nya di sini bisa di-download. Dan untuk Extreme HDR, oke, dia masih coming soon untuk Extreme HDR. Ya, masih belum bisa, tapi dia sudah bisa Ultra HD di sana dengan frame rate-nya itu berarti Extreme nih teman-teman. Oke, ini keren sih kalau menurut gue. Tadi di PUBG, bukan di PUBG ya, tadi di Mobile Legends itu dia mentoknya cuman di grafis tinggi aja dengan frame rate-nya itu juga tinggi ya teman-teman. Tapi ini di PUBG dia bisa sampai Ultra HDR dan juga frame rate-nya itu dia ekstrim. Terus kemudian untuk gyro-nya apakah dia sudah ada di sini ya, gue belum ngecek di aplikasi sensor ya teman-teman, tapi yang jelas di sini dia ada pilihan untuk always on di sini untuk gyroscope-nya, dan kita enable di sini. Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja nih main PUBG Mobile di Realme 12 Pro Plus 5G. Oke teman-teman, ini dia untuk gyro-nya bisa berjalan dengan cukup smooth ya teman-teman, yang artinya di sini gue berasumsi kalau untuk gyro-nya dia ini sudah hardware, karena memang dia pergerakannya itu smooth nih teman-teman. Jadi harusnya ini adalah gyro yang hardware, karena kalau misalkan software dia nggak akan yang sesmooth ini kalau menurut gue ya. Ini kayaknya dia adalah hardware. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke dalam permainannya PUBG Mobile dengan grafisnya itu dia smooth ultra ya teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini ya, tidak ada touch delay ya, tuh tidak ada touch delay, semua bisa berjalan dengan cukup baik. Di sini tidak ada kendala sama sekali, dan ini layarnya bagus banget ya teman-teman. Dan ini penangkapan sinyalnya juga oke, karena dia dari tadi stabil ada di 20 mili/detik untuk wifi-nya ataupun juga sinyalnya. Dan ini kualitas gambarnya dia adalah HD. Untuk baterainya gue belum bisa cerita, tadi ada berapapun juga gue nggak tahu ya teman-teman, kayaknya masih di bawah 50% yang jelas. Tapi ya seperti yang bisa lo lihat di layar lo ya teman-teman, kalau kita main game PUBG Mobile di Realme 12 Pro Plus 5G ya hasilnya seperti ini gitu. Grafisnya bisa HD seperti ini teman-teman ya, benar-benar lancar, tidak ada kendala sama sekali. Benar-benar ya smooth aja tuh, normal banget gitu loh, nggak ada kendala sama sekali. Tapi ya memang ini baru pertama, bukan baru pertama ya, baru mulai banget gitu loh gamenya, belum yang gue geber main game lama gitu, belum. Tapi ya sebenarnya harusnya sudah bisa mencerminkan lah ya bahwasannya memang performa dari Snapdragon 7S Gen 2 ini ya memang cukup baik. Dan gue bisa bilang ini lumayan adem handphonenya pas gue pakai buat main game seperti ini teman-teman. Nah oke, jadi segitu dulu ya teman-teman pembahasan gue mengenai Realme 12 Pro Plus 5G. Belum bisa cerita yang banyak karena memang ini
baru video unboxing impresi pertama dan juga ngetes kameranya plus icip-icip main game sebentar. Dan sebenarnya yang gue lupa sama lo buat bilang sama lo ya teman-teman, di bagian belakang ini kan dia bahannya ini adalah leather seperti ini ya, ataupun juga kulit seperti ini. Dan pada saat lo cium kayak gitu ya teman-teman, ini tuh bau kulitnya tuh berasa banget. Jadi kalau misalkan lo sering ke pameran mobil ya, terus lo lihat sebuah mobil mewah gitu ya, terus lo masuk ke dalam mobil tersebut ya teman-teman, ini tuh baunya mirip kayak gitu ya. Ini bau material kulitnya tuh baunya tuh mirip kayak lo lagi masuk ke dalam mobil mewah ya. Material kulitnya tuh berasanya baunya tuh kayak gitu, dan ini ya bener-bener berasa mewah banget kalau menurut gue. Tapi jujur gue masih belum bisa cerita banyak ya mengenai handphone yang satu ini, karena memang ya tadi seperti yang gue bilang, ini baru unboxing dan juga impresi pertama aja. Dan ya udah, mungkin segitu dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.